Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Putri, NPM 2023210, dan rekan saya Fazira Dilariasi, NPM 202320015. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing, serta interaksi manusia dengan komputer. Salah satu contohnya yaitu pemesanan tiket secara online serta pencetakannya langsung. Dalam black box testing, saya akan membahas pengertian black box testing, tipe black box testing, teknik-teknik black box testing, serta keuntungan dan kekurangan black box testing. Apa itu black box testing? Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Terdapat 3 jenis pengujian black box testing yang bisa Anda lakukan, yaitu yang pertama, functional testing. Functional testing adalah suatu proses pengujian pada fitur spesifik atau fungsi dari suatu software. Tujuan sederhana dari pengujian ini adalah agar bisa memeriksa kemampuan pengguna aplikasi dalam melakukan login atau kelancaran mereka saat menggunakan password, email, serta username-nya masing-masing. Dan yang kedua ada non-functional testing. Non-functional testing adalah suatu proses pengujian yang dilakukan dengan berbagai aspek tambahan non-fungsional. Non-functional testing ini dilakukan agar bisa mengetahui bagaimana suatu software mampu menjalankan suatu perintah atau tugas. Selain itu, tes ini juga dilakukan agar bisa melihat apakah aplikasi yang dibuat mampu digunakan dengan baik pada perangkat dan ukuran layar serta pada sistem operasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, regression testing. Jenis testing ini akan menguji apakah terjadi kemunduran atau regresi tertentu saat sebuah aplikasi di-upgrade. Di dalam regression test, pemeriksaan akan dilakukan pada aspek fungsional dan non-fungsional. Beberapa contoh aspek fungsional yang bisa diuji dalam kasus kali ini adalah fitur yang sudah tidak lagi bisa bekerja dengan baik pada versi terbaru. Sedangkan untuk aspek non-fungsionalitas yang diuji contohnya adalah performa yang melambat dalam versi software terbaru. Teknik-teknik black box testing. Yang pertama ada all-pair testing. Teknik all-pair testing ini dikenal juga dengan pairwise testing. Pengujian ini digunakan untuk menguji semua kemungkinan kombinasi dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Yang kedua ada boundary value analysis. Teknik ini berfokus pada pencarian error dari luar atau sisi dalam perangkat lunak. Yang ketiga ada cause effect graph. Berikut ini adalah teknik cause effect graph. Teknik pengujian ini menggunakan grafik sebagai patokannya. Grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error. Yang keempat, equivalence partitioning. Teknik ini bekerja dengan cara membagi data input dari beberapa perangkat lunak menjadi beberapa partisi data. Yang kelima ada fuzzing. Fuzzing merupakan teknik pencarian bug dalam perangkat lunak dengan memasukkan data yang tidak sempurna. Yang keenam ada orthogonal array testing. Selanjutnya adalah orthogonal array testing. Teknik ini digunakan jika input berukuran kecil, akan tetapi cukup berat jika digunakan dalam skala yang besar. Yang ketujuh ada state transition. Teknik ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Ketika behavioral testing digunakan dalam pengujian perangkat lunak, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengujian tersebut. Berikut ini adalah keuntungannya. Yang pertama, penguji tidak harus memiliki pengetahuan tentang suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna. Hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan inkonsistensi dalam perangkat lunak. Pengembang dan penguji memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Penguji tidak perlu memeriksa kode, dan yang terakhir memungkinkan penguji dan pengembang bekerja secara independen tanpa mengganggu proses kerja satu sama lain. Dan untuk kekurangan, selain memiliki keuntungan, behavioral testing juga memiliki kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kekurangannya. Memiliki kemungkinan kesalahan tidak terdeteksi karena kurang teliti dan tidak adanya pengetahuan teknis. Ada bagian back-end yang tidak diuji sama sekali. Kemungkinan pengujian dilakukan kembali oleh programmer. Metode atau teknik pengujian white box testing. Metode atau pengujian white box
Ada 3, yaitu basis pair, cyclopetic complexity, dan graph metric. Dan saya akan menjelaskan metode basis pair. Pengujian basis pair ini ditemukan oleh Tom McCabe, lalu digunakan untuk mengukur kompleksitas logis, lalu test case-nya bisa digunakan untuk setiap basis test yang ada. Tujuannya menjamin setiap perintah dilakukan setiap 1 kali selama uji coba. Ada 2 buah simbol dalam flow graph. Yang pertama bulat seperti ini yang menggambarkan simpul atau node. Ada garis dengan anak panah disebut dengan link atau edge menunjukkan aliran kontrol. Nah, di sini ada bentuk penulisan grafiknya. Sekuensial atau prosedural berarti urut terus dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Untuk if itu percabangan berarti ada 2, atau jika if then else if lagi berarti ada 3 dan seterusnya tergantung kondisi di dalam if. Case juga tergantung case-nya. Case umumnya lebih banyak seperti digunakan untuk menentukan bulan lalu sesuatu yang sifatnya sudah pasti. Selain percabangan ada juga perulangan. Perulangan ada 2. Di bagian while kita harus mengetahui bahwasanya di bagian while atau for itu pengujiannya true atau false-nya dilihat di bagian paling atas. Jika false nanti akan masuk ke kode program selanjutnya, tapi jika true maka dia akan masuk ke dalam kode program bagian while atau di dalam for, lalu dicek kembali true atau false-nya. Kalau repeat until bisa juga untuk while. Kalau bagian kiri while do, kalau bagian kanan do while. Do while maksudnya dilakukan dahulu, lalu di bagian ketiga baru dicek true atau false-nya. Jika false masuk garis berikutnya, jika true maka kembali lagi ke perintah pertama. Ini perlu diperhatikan karena untuk membuat flow graph harus melihat notasi algoritmanya. Kita cek di sini, ada contoh seperti ini garis program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bisa tahu kalau nomor 1 ini adalah if. Jika sesuatu maka ke 11. Jika sesuatu yang lain maka ke arah 2. 2 ini sekuensial, dari sekuensial menuju ke 3. 3 ini berarti if. Jika kondisi yang pertama maka masuk ke 4. 4 sekuensial ke 5, tapi jika tidak, maka masuk ke 6. 6 berarti ini adalah if lagi. Ini menunjukkan bahwasanya ada if di dalam if. Ada if 3, di dalamnya ada if 6. Di dalam 6, ini ada maka menuju 7 dan 8. Antara 7 dan 8 ini akan masuk ke 9. 9-nya masuk ke 10. Dari 10, ketika ini kembali ke sini, ternyata berarti dalam satu ini ternyata bukan if, tapi ini adalah while. Kenapa while? Karena ini dilakukan berulang-ulang sampai 10 kemudian ke 1 lagi, berarti ini dilakukan berulang-ulang. Ini adalah flowchart dan di bagian sini adalah flow graph. Apa perbedaannya? Jika dia dilakukan secara sekuensial, dia dilakukan dalam 1 kali. Contohnya seperti ini. Dari 1 menuju ke 2 dan 3. 2, 3 ini dilakukan secara sekuensial, berarti dia ditulis 1 kali. Nah, dari sini ada 2 kondisi, yaitu 4 dan 6. 4 ini di dalam 4 karena sekuensial dengan 5 maka langsung digabungkan jadi 1. Di dalam 6 ini dipisah 2, 7 dan 8. Baik 7 dan 8 ini akan menuju ke 9. Lalu 9 ini menuju ke 10. 10 ini penggabungan antara 9, 4 dan 5. Maka ditulis secara terpisah. Dari 10 ini while berulang ke 1 sampai kondisinya false. Ini adalah while. 10 ini kembali ke 1 sampai kondisinya false. Ketika false, dia masuk ke 11. Ketika false, dia masuk ke 11. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa node. Node adalah ini, bulat-bulat. Kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 node. Dan ada edge. Edge ini garis ini. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 edge. Kita harus mengetahui node dan edge-nya untuk mengetahui berapa nilai cyclomatic complexity. Lalu di sini ada R itu yaitu region. Region itu ditunjukkan dengan kumpulan dari node yang tertutup antara node satu dengan yang lainnya. Dihubungkan dengan edge, itu bagian yang sudah tertutup menjadi satu, yaitu region. 1, 2, 3, 4, 5, 10 itu region 1. Yang ketiga, yang region 2 itu di sini, yang region 3 itu di sini. Kemudian region keempat itu di luarnya. Region 4 itu di luarnya. Di luar keseluruhan ada region keempat atau region terakhir.
Interaksi manusia dan komputer yang kita lakukan adalah dengan menggunakan handphone. Di dalam perangkat keras ini banyak sekali software yang berguna. Di dalam handphone ini banyak sekali yang bisa digunakan untuk pemesanan, untuk berinteraksi dengan orang yang jauh. Salah satunya kita bisa memesan tiket bioskop secara online menggunakan hardware dengan aplikasi TixID. Melalui aplikasi TixID ini kita bisa memesan tiket bioskop secara online. Setelah kita memesan tiket, kita mendapatkan barcode. Setelah mendapatkan barcode, kita akan menuju ke lokasi pencetakan tiket. Buka aplikasi TixID, di bagian bawah biasanya ada trailer film, voucher, ataupun promo dari TixID. Di sini aku mau nonton Spider-Man. Nah, di sini kita akan diperlihatkan jadwal dan harga tiketnya. Pastikan jam dan tempat yang dipilih sudah benar. Klik beli tiket di bagian paling bawah. Kita langsung bisa memilih kursinya di sini. Warna biru tua artinya masih tersedia atau masih kosong. Abu-abu sudah terjual dan biru muda adalah kursi yang kita pilih. Setelah memilih kursi, klik ringkasan order di bagian bawah. Di ringkasan order ini ditunjukkan informasi tiket yang kita beli. Dan kita akan mendapatkan biaya layanan sebesar Rp3.000. Setelah semua benar, klik lanjutkan. Kita dibawa ke Dana untuk pembayaran. Klik bayar dan kita akan mendapatkan SMS konfirmasi pembayaran dari Dana dan TixID. Lalu kita bisa klik tutup. Kemudian klik cek tiket. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik barcode atau kode QR. Barcode tadi jangan sampai hilang karena akan digunakan untuk mencetak tiket nanti dengan cara di-scan. Selanjutnya, ini adalah cara untuk mencetaknya. Persiapkan barcode atau kode QR-nya tadi, lalu pergilah ke komputer untuk mencetak tiketnya. Scan kode QR tadi tepat di depan scanner. Lalu di layar komputer tekan tombol klik here to print ticket dan tiket pun kita dapatkan.